Sebelum mengawali sambutan saya, mohon izin mengajak hadirin sekalian untuk mengheningkan cipta dan berdoa kepada guru besar kita, inspirator kita, Prof. B.J. Habibie yang sedang sakit. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Bagi yang muslim, dibarakatuh berkata Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor UNS beserta jajaran, mohon maaf, Bapak Rektor UNS beserta jajaran atau yang mewakili. Yang kami hormati para pembicara yang hari ini sudah hadir. Kemudian yang kami hormati panitia dan seluruh peserta kegiatan seminar nasional, juga kegiatan festival ilmiah mahasiswa yang hari ini hadir. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa tergolong manusia yang senantiasa bersyukur, dan salah satu bukti syukur kita adalah dengan belajar yang maksimal, mempersiapkan diri menuju seorang profesional di bidang kita masing-masing. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada panutan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita sekalian tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mengawali sambutan dengan mengajak hadirin untuk mendoakan sosok manusia istimewa di Indonesia, putra bangsa, karena kita akan belajar tentang sebuah semangat hidup dan semua semangat pengabdian untuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita ketahui bahwa Prof. B.J. Habibie konon memiliki IQ sampai 200 dan lebih tinggi dari Einstein yang IQ-nya 165. Begitu pula juga lebih tinggi dari Isaac Newton yang IQ-nya 190. Kita belajar dua hal dari beliau. Beliau adalah orang yang think more and do more. Berpikir lebih dan melakukan lebih dari apa yang orang lain lakukan. Kalau kita lihat di filmnya Habibie Ainun, bagaimana kemudian beliau mengisi waktu untuk memantaskan diri menjadi seorang ilmuwan dunia. Di situ kita akan belajar tentang sesuatu yang orang lain tidak lakukan. Dan rata-rata orang yang hari ini harum namanya adalah orang-orang yang berani tampil berbeda, berani membangun optimisme yang tinggi, dan berani bersaing di kancah dunia. Selain Pak B.J. Habibie, kita juga belajar dari ilmuwan yang hari ini sedang tren, bahkan sedang booming di media, termasuk juga ketua, termasuk pembina kami di MITI Pusat, yaitu Bapak Dr. Warsito. Beliau melakukan sesuatu yang sebenarnya sederhana. Kalau kita lihat penelitiannya beliau, ECPT dan ECT itu sangat sederhana, tapi berdaya guna. Untuk itu saya mengajak kita sekalian setelah pertemuan hari ini dan selanjutnya, karena ini adalah para calon ilmuwan dan teknologi muda Indonesia, mari kita luangkan banyak waktu kita untuk memperhatikan ayat-ayat kebesaran Tuhan, menggali potensi, mencari masalah dan mencari solusi, lalu kita berkarya. Kenapa demikian? Karena dunia akan mengenang manusia itu dengan dua hal. Kalau bukan kebaikan, sebaliknya dengan keburukannya. Tentu kita akan memilih faktor yang kebaikannya. Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia Klaster Mahasiswa adalah sebuah entitas yang didirikan berdasarkan kesadaran berbangsa para intelektualitas muda tahun 2005 di UGM, tepatnya tanggal 25 September. Waktu itu hadir dari berbagai kampus di Indonesia bersatu, ingin tujuannya untuk membangun riset, culture riset dan publikasi di kampus di level mahasiswa dengan tujuan untuk mempersiapkan para generasi muda ilmuwan dan teknologi bangsa Indonesia masa depan. Hari ini kami sudah memiliki lebih dari 60 mitra yang bekerja sama dengan MITI mahasiswa, dan itu adalah lembaga KSU dari masing-masing kampus. Kami punya jaringan yang besar. Untuk itu bagi para hadirin yang hari ini kebetulan delegasi dari KSU masing-masing belum bermitra, maka bisa menghubungi koordinator wilayah kami di 7 koordinator wilayah dari Sumbagut, Sumbaksel, Jakarta, Banten, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah DIY, Jabal Nusra, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, kemudian Kalimantan dan juga Sulawesi.
Bahkan tahun ini kami punya target ingin membuka wilayah baru di Maluku dan Papua. Mudah-mudahan terrealisasi agar Indonesia Timur juga kita gelorakan semangat publikasi, semangat riset, terutama di kalangan mahasiswa. Dan yang paling istimewa hari ini adalah kita bertemu dengan wajah-wajah yang penuh optimisme. 2025 kita menantang Indonesia Emas. Tentu kita harus mempersiapkan diri, dan salah satu hal yang harus kita persiapkan adalah semangat KPK yang menjadi jargon kami di MITI. KPK adalah kompeten, profesional, dan kontributif. Dan 2016 sampai 2020 itu era kami di MITI untuk memperbanyak kontribusi. Salah satu kontribusi yang kami gelorakan adalah dengan kegiatan-kegiatan temu wilayah, pembekalan pembinaan lembaga mitra, dan lain sebagainya. Mengakhiri sambutan hari ini, saya menyampaikan pesan juga dari sosok ilmuwan negara kita yang kemudian beliau memberikan amanah atau menyampaikan pesan untuk mahasiswa agar menjadi mahasiswa paripurna di era abad 21 ini. Yang pertama harus memiliki academic excellence, IPK-nya minimal di atas 3,5, dan itu harus dibuktikan dari kualitas karya tulis, kualitas publikasi, kualitas akademik yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, harus memiliki scientific, kemampuan pewacanaan publik secara ilmiah. Itu harus kemudian kita miliki, dan disitulah kita belajar untuk publikasi karya tulis kita, riset kita, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki religiositas aktivitis. Agar apa? Agar kita tidak terjebak dengan Gavatar dan LGBT, karena kita akan tercover belajar di situ sehingga tidak terjebak dengan aliran-aliran yang tidak jelas. Selanjutnya juga kita harus memiliki semangat untuk memiliki cara pandang dunia, cara pandang internasional. Jaringan kita harus diperbanyak, kemudian jalur karir kita juga harus diperjelas. Setelah selesai kita mau kemana, mau jadi dosen, mau profesi, atau kemudian mau lanjut studi ke luar negeri, berkarya masyarakat, dan lain sebagainya. Kita harus memiliki career path atau jalur karir yang jelas dan jaringan yang menasional. Mudah-mudahan itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari, dan mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menikmati sajian ilmu hari ini dari para pembicara yang luar biasa. Mari kita sama-sama simak, kita ambil sedalam-dalamnya, karena bertemu dengan ilmuwan, bertemu dengan pakar, kita belajar tentang sebuah kebaikan dan semangat untuk berbuat baik lebih. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.